Puluhan guru sekolah keagamaan berunjuk rasa ke Kanwil Kemenang, Nusa Tenggara Barat. Seorang pemancing di Lombok Timur ditemukan tewas mengapung di Sungai Selayar. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain dua informasi tadi, ragam informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Hafiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa, puluhan guru sekolah keagamaan berunjuk rasa ke Kanwil Kemenak Nusa Tenggara Barat. Mereka menuntut pembayaran sertifikasi yang belum dibayar selama 10 bulan. Puluhan guru yang bernaung di bawah Sekolah Keagamaan Darul Amin Ai Mual Lombok Tengah berunjuk rasa ke kantor wilayah Kementerian Agama NTB. Pengunjuk rasa menuntut pembayaran sertifikasi yang belum dibayarkan sejak bulan Januari lalu. Salah seorang guru bahkan tampak meluapkan emosinya lantaran haknya tidak kunjung dibayarkan hingga pihak kepolisian terpaksa turun tangan untuk menenangkannya. Salah seorang guru mengatakan sertifikasi mereka tidak dapat dibayarkan lantaran akun simpatika milik MTS Darul Amin dibekukan oleh pihak Kemenak sehingga mereka tidak dapat melakukan absensi secara online yang berimbas ke pembayaran sertifikasi mereka yang tertunda. Selain itu, ia pun mengaku telah melakukan hearing kepada DPRD Lombok Tengah dan Kanwil Lombok Tengah namun belum mendapatkan tindakan apapun hingga kini. Kita bersyukur pada hari ini kita sampai tujuan kita menyuarakan hak-hak kita kepada Kanwil Provinsi. Yang pertama, kami selaku guru Madrasah Darul Aminin NW Ai Mual menuntut dicairkan sertifikasi dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Para guru pun diterima oleh Kabid Pendidikan Madrasah Kemenak NTB yang menolak memberikan keterangan kepada awak media. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemancing di Lombok Timur ditemukan tewas mengapung di Sungai Selayar. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit RSUD Raden Sujono Selong untuk divisum. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh putranya sendiri yang sengaja mencari korban karena tak kunjung pulang. Dalam video amatir, anak korban tak kuasa menahan tangis setelah berhasil mengevakuasi jasad korban ke pinggir Sungai Selayar, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur. Jasad korban Nasruddin 62 tahun ditemukan pertama kali oleh anak kandungnya Juliandi Rizky 17 tahun dalam kondisi mengapung di Sungai Selayar. Anak korban bersama seorang rekannya sengaja melakukan pencarian karena korban tak kunjung pulang setelah berangkat menjaring ikan pada hari Rabu 25 Oktober 2023. Itu anak bapak ini? Hindi, ini ya batu. Batur, sini batur si anak. Terus sida dengan umbe bro, apa ada diet ya? Ini nulangnya may angan na magketik kana. Oh. Kami susul ketik terus di kami. Nuta kami berketuan bro ada dengar lagu. Surat kami ketik. Teni tahun terus di. Apa ada diet ini deh? Oh. Wah mati? Wah. Oh. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke RSUD Raden Sujono Selong untuk pemeriksaan luar sebelum diserahkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa PDAM Lombok Tengah terus lakukan pendistribusian air bersih ke pelanggan PDAM yang alami gangguan jaringan dan warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan. Di puncak musim kemarau saat ini, perusahaan daerah air minum Peraya Lombok Tengah masih mendistribusikan air bersih ke masyarakat dan hingga saat ini ratusan tangki telah tersalurkan ke tengah masyarakat. Sasaran pendistribusian air bersih menggunakan tangki ini diantaranya adalah pelanggan PDAM dengan sistem jaringan yang terganggu, masyarakat yang belum mendapat layanan PDAM, dan masyarakat yang terdampak kekeringan.
Berdasarkan jumlah air yang telah disalurkan dalam sebulan penyaluran menghabiskan rata-rata 100 tangki, sementara penyaluran air bersih ini sudah berjalan selama 3 bulan. Kendati demikian, PDAM memastikan stok air untuk penyaluran menggunakan tangki tidak ada kendala dan masih aman, hanya saja distribusi air jaringan masih terganggu akibat debit air yang kurang dan banyaknya kebocoran. Kalau tangki rata-rata sebulan itu 100 tangki. 50 tangki untuk pelayanan yang terdampak. Misalnya satu wilayah kompleks terdampak bisa kita kompensasi dengan air tangki. Ada juga yang memang bukan pelanggan PDAM tapi terdampak kemarau. Itu juga kita distribusikan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjuna Karamai. Enak, Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjuna Karamai. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya, karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana.
Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sepakati dana pemilu kada sebesar 52 miliar rupiah. Dana tersebut mencakup untuk kebutuhan KPU, Bawaslu, hingga TNI Polri. Mendekati masa pemilihan Kepala Daerah 2024, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menyepakati dana pilkada berjumlah 52,752 miliar. Dana tersebut diberikan ke sejumlah pihak yang terlibat seperti KPU dengan rincian KPU 35,5 miliar rupiah dari jumlah yang diajukan sebesar 55,5 miliar rupiah, Bawaslu 11,96 miliar dari jumlah yang diajukan sebesar 23 miliar. Selain itu, dana juga diberikan ke Polres Lombok Tengah dengan jumlah 3,5 miliar dari besaran yang diajukan 9 miliar rupiah. Dan Kodim 1620 sebanyak 1,7 miliar rupiah dari jumlah yang diajukan sebesar 2,1 miliar rupiah. Jumlah anggaran yang disepakati merupakan hasil pertimbangan kebutuhan selama pilkada nanti. Selain itu, biaya pilkada juga akan diberikan secara bertahap, yakni 40% di APBD Perubahan 2023 dan 60% di APBD 2024. Ke KPU dan Bawaslu, anggarannya sudah kita siapkan ya sesuai dengan Permendagri, itu 40% di 2023, 60% di 2024. Yang 40% itu sudah kita siapkan. Jumlah anggaran untuk pilkada ini telah dilakukan penandatanganan berita acara besaran hibah yang diberikan pemerintah daerah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, jelang pemilu 2024, Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Muhammad Umar Faruk prioritaskan Kamtibmas yang aman dan kondusif. Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Umar Faruk ajak seluruh lapisan masyarakat jaga situasi kondusif jelang pemilu 2024. Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Umar Faruk meminta anggota kepolisian untuk melakukan deteksi dini potensi gangguan Kamtibmas dan melaporkannya secara berjenjang ke atasan untuk segera mendapatkan penanganan terutama dalam menghadapi tahun pemilu 2024. Saya observasi ke lingkungan ini ya, situasi yang ada di Provinsi NTB ini alhamdulillah kondusif ya. Kondusif. Kalaupun ada sedikit gejolak itu masih bisa diatasi oleh anggota-anggota kita di lapangan. Tentunya untuk menyelesaikan gejolak meskipun kecil, tapi jangan dibiarkan. Pisah sambut dan pelepasan Kapolda NTB dari Irjen Pol Joko Purwanto ke Irjen Pol Muhammad Umar Faruk disambut harus seluruh personil dan prosesi serah terima Pataka Polda NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita menuju informasi selanjutnya. Kader pendamping desa harus bertaruh nyawa melintasi perbukitan untuk mengunjungi warga penyintas stunting dan ibu hamil di daerah terpencil di Desa Mreje, Kabupaten Lombok Barat. Beginilah keseharian kader pendamping desa ibu hamil, balita, dan penyintas stunting atau gagal kembang di Dusun Bangket Lau dan 9 dusun lainnya di Desa Mreje, Lombok Barat. Wahyu Ridaya, seorang kader pendamping posyandu, harus melintasi berkilo-kilometer jalan di desanya dengan jalan yang sangat ekstrim dan terjal menuju pemukiman warga yang ada di perbukitan tersebut. Satu persatu rumah balita stunting dikunjunginya Wahyu Ridaya untuk melakukan penimbangan, pengecekan terhadap anak-anak tersebut dan memastikan kesehatan mereka. Kegiatan ini sudah dilakoni bertahun-tahun Wahyu Ridaya dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan karena hal ini merupakan bentuk dedikasinya kepada masyarakat yang ada di areal perbukitan di desanya. Apresiasi kepada para kader pendamping ini pun sangat jauh dari kata pantas, namun mereka melakoninya dengan senang hati karena bagi mereka bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dirinya harus datang door to door mengunjungi para balita sasaran karena keterbatasan informasi karena mereka tidak memiliki HP untuk berkomunikasi. Sementara untuk datang ke Posyandu sangat jauh dan jalannya ekstrim. Kendati datang door to door, tidak jarang dari mereka juga tidak ada di rumah karena harus ke hutan mencari kayu bakar dan bercocok tanam. Kalau setiap hari sih enggak, tapi mungkin karena kegiatan Posyandu itu sekali sebulan, jadi itu sasaran itu kita sweeping dia kalau misalnya tidak datang ke Posyandu, kita cari 1 kali sebulan itu aja. Tapi terkendala yang kami dapatkan di lapangan itu, misalnya kita sudah cari 2-3 kali sasaran, tapi kita tidak temui di rumah karena sasaran ada yang pergi ke ini untuk membawa sapi-sapinya itu. Salah satu warga mengungkapkan tidak bisa datang ke Posyandu karena akses jalan yang jauh dan alat komunikasi yang minim. Dari imunisasi. Makanya dari bidan sama kader yang datang ke sini ya. Mereka datang ke sini. Kasih vitamin, suntik BCG dan sebagainya. Kalau sosialisasi stunting juga mereka yang datang ke sini atau ibu yang hadir kalau diundang itu? Mereka juga datang ke sini. Sekretaris Desa Mareje Ramli Ahmad menegaskan persoalan akses telah menjadi tantangan tersendiri bagi para pendamping baik dari desa maupun pendamping dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Pihak desa telah mengusulkan perbaikan infrastruktur jalan kepada pemerintah daerah, namun belum bisa direalisasikan sehingga desa hanya bisa membantu para kader dengan kemampuan dari desa. Kami katakan ekstrim daerahnya. Kenapa kamu katakan ekstrim? Karena yang pertama akses jalan, kemudian akses transportasi juga yang memang kalau sudah musim-musim tertentu, misalnya musim hujan itu tidak bisa dilalui. Desa Mareje merupakan desa yang berada di atas ketinggian dan terletak di perbukitan dengan jumlah penduduk 4.000 jiwa. Di desa ini terdapat 37 balita masuk dalam data penyintas stunting. Selain karena akses yang sulit, kemiskinan ekstrim juga menjadi penyebab angka stunting di desa ini tinggi. Pemerintah setempat telah berupaya menuntaskan stunting, namun dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam melakukan upaya penanganan secara bersama-sama. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi lainnya selanjutnya kami akan hadirkan informasi tentang kuliner di Pulau Lombok. Selengkapnya setelah pesan-pesan berikut ini. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Dan menjadi morning update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri.
Sport bersama saya, Sanjura Karamai. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Dan menjadi morning update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pulau Lombok memiliki beragam kuliner, salah satunya adalah sate kuncung. Kuliner ini terbuat dari pisang dan dihidangkan hanya dalam acara hajatan pernikahan. Anda penasaran dengan kuliner sate kuncung ini? Berikut liputan selengkapnya. Kali ini kita akan mencoba kuliner khas dari Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, namanya sate kuncung. Mendengar kata sate pasti akan mengarah kepada makanan berbahan dasar daging sapi atau ayam. Tapi tidak dengan sate yang satu ini, sate kuncung ini terbuat dari buah pisang jenis pisang batu atau pisang biji, sehingga disebut juga dengan sate puntik batu. Pembuatan sate kuncung sangat sederhana, berbahan dasar pisang mentah yang dimasak kemudian diiris tipis-tipis, kemudian dicampur dengan rempah-rempah serta campuran santan, sehingga membuat rasa pisang mentah terasa tidak pahit. Dalam pembuatannya biasanya sate ini bisa juga dicampur dengan daging sapi atau ayam. Dan olahan pisang yang sudah diiris tadi kemudian ditumbuk bersamaan dengan yang dibuat dari rempah-rempah. Setelah sedikit halus baru kemudian dimasukkan ke dalam daun pisang yang dibuat berbentuk mengkerucut. Kemudian dibakar di atas tungku api selama 15 menit. Sate kuncung yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Bonjeruk itu yaitu sate puntik batu. Dulunya sate puntik batu itu disajikan di kalangan orang bangsawan terutama di Desa Bonjeruk. Dan sate puntik batu itu biasanya disajikan ketika ada acara tertentu seperti begawe. Dan sekarang kita sebagai kelompok sadar wisata yang ada di Desa Bonjeruk ini ingin mengangkat kembali sate puntik batu tersebut biar bisa dikenal lagi dan tidak dilupakan. Dalam penyajian sate ini ditempatkan di atas dulang bersama nasi putih, sayur kelor, pelecingan ayam rangkat yang diatur sedemikian rupa yang disebut dulang saji. Dalam sejarahnya, sate kuncung merupakan makanan khusus buat para bangsawan pada zaman Kedatuan Jonggat. Biasanya sate kuncung juga ditemukan saat acara-acara tertentu seperti nikahan. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di pesisir pantai Cemara Lembar, Kabupaten Lombok Barat budidaya madu lebah trigona dan rasa madu yang dihasilkan pun dari peternakan ini berbeda dengan madu biasanya. Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu lokasi peternakan lebah trigona yang mulai dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk budidaya madu. Dengan memanfaatkan gazebo di tengah hutan bakau, warga memasang kotak-kotak kecil sebagai wadah peternakan madu trigona. Lebah trigona berbeda dengan bentuk lebah lainnya dengan ukurannya lebih kecil. Madu yang dihasilkan pun memiliki rasa yang berbeda, tidak hanya manis tetapi juga terdapat rasa kecut. Menurut warga Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, budidaya madu lebah trigona ini digeluti sejak tahun 2015 dengan harga jual dibanderol dengan harga Rp150.000 untuk ukuran 250 ml. Nah, juga madu trigona ini dia modelnya spesial, tidak seperti madu-madu kebanyakan. Juga di sini adalah kandungan yang di dalam madu itu termasuk dia salah satu kandungan untuk mempitkan body
kalau tidak salah apa bahasanya itu di propolis, sehingga madu ini dia terasa beda rasanya dengan madu-madu yang lain. Dia seperti rasanya agak kesem-keseman. Selain itu, budidaya madu lebah trigona juga dinilai mampu meningkatkan penghasilan warga sekitar di luar pekerjaan sebagai nelayan, dan kedepannya peternakan lebah trigona dapat berkembang menjadi lokasi wisata di Pantai Cemara. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga bernama Masri di Desa Batu Ketam Putih, Bengkalis menggantungkan hidupnya dari pohon sagu. Dan profesi sebagai penebang pohon sagu ini telah digeluti Masri 16 tahun silam. Indonesia merupakan negara penghasil sagu terbesar di dunia. 60% bahan pangan produk sagu berasal dari Nusantara. Papua dan Maluku adalah dua provinsi penghasil sagu terbesar di Indonesia Timur. Sementara di wilayah barat, Riau menjadi provinsi penghasil sagu terbesar. Sedangkan Bengkalis merupakan salah satu kabupaten penghasil sagu berkualitas premium di Riau. Kebun sagu menjadi lahan pertanian yang terluas di Bengkalis, yakni sekitar 17.700 hektar. Salah satunya Desa Ketam Putih yang hingga kini masih bertahan sebagai penghasil sagu. Masri adalah seorang warga Desa Ketam Putih yang telah 16 tahun menggantungkan hidupnya dari pohon sagu. Pohon sagu harus ditebang sebelum mengeluarkan bunga dan buah, karena pati sagu akan berkurang bila berbunga serta berbuah. Tak banyak tual sagu yang mampu dipotong dalam sehari, sebab alat yang dimiliki Masri masih tradisional. Kalau saya ini hitungnya hitung tual, satu tual berapa saya dapat. Kalau masalah ini, masalah nebang nih, nebang sagu, hitung tual, tidak ada hitung bulan itu atau hitung batang, tak ada, cuma hitung tual. Satu tual kalau ini orang lain yang punya batang itu saya ambil upah satu tual 10.000. Setelah tumbang, kulit batang sagu dibersihkan. Pelepah daun sagu pun dipisahkan untuk dimanfaatkan sebagai atap rumah. Kemudian diukur panjang batang sagu yang dapat diolah di kilang. Diukur dulu, ada yang ukurannya 40, ada yang 42 inci panjangnya. Tengoklah kondisi toke, kalau tua toke. Kadang toke ini mau pilih yang besar, sagunya banyak. Setelah diberi tanda, barulah tual sagu dipotong. Pohon sagu yang sudah dipotong lalu dipasangkan as besi dan kayu panjang agar mudah didorong. Warga di sini menyebutnya olen. Kemudian didorong ke tempat penampungan sementara di muara sungai. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam iNews NTB hari ini. Saya Korea Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.